pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Iqbal. Ada alhamdulillah di belakang. Silakan, waktu dan tempat saya. Silakan Pak Iqbal. Pak Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal. Nanti kalau Ustadz Iqbal tidak ada berarti Ustadz Ifdor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita sejenak menundukkan kepala kita, hati kita. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini, pada siang hari ini, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iqbal. Alhamdulillah acara poin demi poin sudah kita selesaikan di acara pembukaan. Selanjutnya adalah acara inti, bisa dibilang workshop ya Bu ya? Workshop atau IHT ya Bapak Ibu ya, dengan narasumber ada Bu Fitri, ada Bu Daniar dan juga Bu Aas. Dan saya kembalikan ke moderator yaitu Pak Christian. Silakan Pak Kris. Itu yang di belakang kelihatan enggak? Di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang soleh tadi, yang saya hormati Ibu narasumber dari SMA Negeri 4, Ibu Fitri, Ibu Daniar, dan Ibu Aas. Rupanya teman-teman kami masih belum sanggup untuk menerima materi dari Ibu yang nantinya bisa kami terapkan dalam pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan terima kasih kepada anda semua yang masih sekarang masih semangat. Kita masih bersedia meluangkan waktu kita untuk belajar. Ya. Karena bagaimanapun sebagai pembelajar, sebagai guru kita juga sebagai pembelajar. Tidak bosan-bosannya, tidak intinya kita terus belajar. Dan dari setempat yang memfasilitasi, terima kasih. Sekiranya apa yang akan kami peroleh nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kepada narasumber, kami persilakan untuk memulai kegiatan nanti. Pada Ibu siapa dulu? Bu As. Pada Bu As kami persilakan. Saya belum nggak maju. Bapak boleh maju kalau soalnya 2-3 saf nih. Silakan Bu. Silakan Bu As. Bapak Ibu, kita senang dulu, nanti saya baru buka ya. Bu Fitri yang senang
Ya udah sambil Bu Fitri menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tempat yang berbeda. Ya, kemarin kita di bawah, sekarang kita di atas, tapi bertemu bersama-sama. Kita ketiga kali sebenarnya, yang kemarin kita cuma dengan tim ya Pak ya. Ya dengan tim. Nanti untuk sebelum materi kita ice breaking dulu, lihat di sini. Siap Bu Fitri, Bapak Ibu berdiri dulu Bapak Ibu. Yo, kita berdiri dulu. Sebenarnya saya juga belum hafal, jadi kita sama-sama nyontek di sini aja ininya, gayanya ya. Ya, siap Bu Fitri. Ya ke sini Pak, Ibu, sini Bu. Saya sini. Meja, Bu. Lumayan, ketutupan. Nggak usah ditutupin juga. Sudah? Ya, Bu Fitri, siap. 1, 2, 3. Sambil nyanyi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Lagi Bu. Nah, udah. Ini Bapak Ibu, aktivitas kita untuk hari ini ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, elaborasi pemahaman, ruang kolaborasi, dan totalnya adalah sebenarnya kita ngambil durasi pelatihan ya 135 untuk hari ini. Bu Fitri. Nah, capaian pembelajaran yang kita harapkan di sini, peserta dapat merefleksikan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka selama melaksanakan PSP, serta mampu berbagi praktik baik yang sudah dipetakan kepada peserta lain. Bu Fitri. Sudah? Peserta dapat memetakan dan mengidentifikasi semua praktik baik yang sudah dilakukan dan mampu berbagi praktik baik dengan metode STAR. Nanti ada prosesnya.
Pakai pointer nggak? Pakai pointer aja kan coba. Next aja. Udah. Nggak mau jalan Pak. Coba pointernya. Itu lagi lemas. Oke lemas. Belum makan susu. Masih. Udah bisa Pak ini tuh Pak. Coba guys. Mungkin senang lagi. Oh iya. Coba nextnya. Coba back. Next. Nggak mau. Ya. Sekarang dia next sendiri. Coba. Bisa. Udah kita mulai dari diri yang tadi udah dikemukakan, kita lanjut aja ya. Nah, di sini tujuan dari sesi ini adalah di akhir pelatihan peserta mampu melakukan refleksi terkait upaya atau strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan P5 dan pembelajaran yang berpusat pada murid, melakukan refleksi terkait tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan P5 dan pembelajaran yang berpusat pada murid, memetakan upaya strategi tantangan terkait praktik baik dalam pelaksanaan P5 dan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian berbagi upaya strategi tantangan terkait praktik baik dalam pelaksanaan P5 dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ayo, nggak mau lagi. Kita mulai dari diri ya, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, ini ada pertanyaan. Upaya apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam melaksanakan P5? Sekarang saya ingin bertanya, di sini kan sudah melaksanakan P5 udah berapa kali ya? Udah setahun berarti ya? Sudah setahun. Nah, kalau ada pertanyaan, upaya apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam melaksanakan P5? Siapa ya Bapak Ibu yang mau menjawab? Ayo. Siapa? Tunjuk aja ya. Biasa. Pengennya ditunjuk. Ayo. Siapa ya kira-kira ya? Kayaknya dari Bapak dulu deh. Iya. Tangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa berdiri Pak. Saya bisanya duduk, Bu. Ya, saya akan menjawab aja sesuai dengan pengalaman yang sudah berjalan. Yang pertama, upaya apa yang telah Bapak lakukan dalam melaksanakan P5? Pertama yang kami lakukan adalah musyawarah atau kita berkumpul bersama dalam menentukan tema apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Setelah penentuan tema, itu kita dibuatkan kelompok. Itu kalau per kelas itu bisa dibuat 4 kelompok. Nah, setelah itu anak-anak kita arahkan dibuatkan sesuai dengan tema pilihan yang kita sepakati oleh beberapa guru atau semua guru tadi. Itu aja sih untuk sementara. Iya, kalau ada tambahan silakan. Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa, sudah bagus. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang mau menambahkan? P5, kita tahu P5 itu kepanjangan dari Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, kalau kita lihat di sini benar apa yang sudah dikemukakan oleh Bapak. Jadi upaya yang telah Bapak Ibu lakukan tadi membuat kelompok, kemudian menentukan tema. Sebenarnya konsep P5 itu adalah kalau sesuai dengan Kemendikbud Ristek nomor 65 tahun 2022, 56 bukan 65, 56 tahun 2022 yang namanya P5 itu berfokus pada project begitu ya.
Akhirnya karena dia berfokus pada project, maka di situ penguatannya kan profil pelajar Pancasila. Jadi ke 6 poin profil pelajar Pancasila di dalam project itu diharapkan hadir atau ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya anak membuat project karena P5 tujuannya itu project, tapi penilaian yang diharapkannya itu kita melihatnya dari proses dengan kekuatan dari profil pelajar Pancasila. Misalnya kalau anak membuat di sini misalnya ada masak-masak aja ya, bikin apa, bikin sesuatu, kemudian nanti untuk dijual. Profil pelajar Pancasila harus ditekankan pada posisi yang mandiri. Kenapa? Anak diharapkan jangan mengambil produk orang lain kemudian dia dijual, gitu. Atau membuat anyaman, prosesnya yang dilakukan dengan secara kolaborasi. Kemandirian dari profil pelajar Pancasila yang penguatannya pada proyek itu yang paling dipentingkan. Jadi walaupun dia berfokus pada proyek, tapi penilaian yang paling berharganya adalah proses anak bisa mencapai proyek itu. Mau hasil proyeknya itu selesai, mau tidak selesai, tapi tahapan dalam pembuatan proyek itulah yang paling bernilai, yang memenuhi kekuatan profil pelajar Pancasila. Ada gotong royongnya, ada mandirinya, ada berpikir kritisnya, ada inovasinya. Apalagi lebih bagus lagi kalau berkebinekaan global dan juga memiliki kekuatan ketuhanan yang Maha Esa dan apa itu yang nomor 1 beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau udah tahu Bapak Ibu lakukan dalam pelaksanaan P5, konsepnya adalah berfokus pada proyek tapi penilaian di dalam proses, karena dia harus tertuang atau ada profil pelajar Pancasilanya, maka di situ barulah kita lihat yang harus dilakukan. Lihat kondisi sekolah, lingkungan belajar. Dari lingkungan belajar itu Bapak Ibu guru nanti bisa melihat tuh, kira-kira nih kalau anak tidak keluar di sekitaran bisa nggak kita jadikan proyek profil pelajar Pancasila sehingga tidak memberatkan anak untuk keluar uang misalnya, gitu. Itu bisa kita lihat dulu dari sini ya, sehingga kita nanti akan mudah untuk mengidentifikasinya. Itu yang pertama. Tentu saja sekolah setelah mengetahui lingkungan belajar, kemudian kepala sekolah memberikan informasi bahwa harus dibuat sebuah kelompok yang di dalamnya ada koordinator dan fasilitator dengan menentukan tema-tema yang ada, yang akan kita ambil sesuai dengan bakat dan minat siswa saat itu. Jadi dibebaskan untuk memilih. Kalau itu udah siap dan udah kita lakukan, maka P5 kita otomatis walaupun tidak 100% tapi napak tilasnya ada, bekas-bekasnya ada. Terus anak yang kerja kelompok juga kita lihat kan di situ ada LPG juga dan lain sebagainya, gitu ya Bapak Ibu secara singkatnya. Berikutnya, ceritakan kegiatan P5 di satuan pendidikan yang Bapak Ibu anggap terbaik dan berhasil. Nah, coba Bapak Ibu siapa yang mau cerita paling berhasil itu pada proyek apa di SMA Negeri 6 ini? Ketika melakukan apa? Kenapa? Ibu coba. Waktu itu tampilan budaya-budaya daerah itu anak-anak itu maksimal sekali. Itu yang kami anggap terbaik dan berhasil. Tapi setiap kami project sih selalu berhasil sih. Karena anak-anak itu selalu antusias dan memang apa yang proyek yang diinginkan oleh mereka adalah pilih sendiri dan mereka memang antusias. Jadi kalau dibilang yang terbaik yaitu waktu itu penampilan budaya-budaya daerah, dan kalau keberhasilan yang kami anggap berhasil semua.
kita kasih applause untuk diri kita sendiri. Ayo Bapak Ibu semangat. Alhamdulillah kalau selama proyek P5-nya berhasil dan siswa merasa keterlibatannya di dalam P5 itu sehingga bisa mengubah karakteristik yang tadinya egois misalnya bisa kolaborasi sehingga dia mau mendengarkan dan mau bekerja sama dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, bagikanlah strategi untuk keberhasilan pelaksanaan P5 di satuan pendidikan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, siapa dulu nih? Kira-kira dengannya. Enggak, ini kita berbagi aja. Bapak aja deh. Tes. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Bagikan strategi untuk P5 di satuan pendidikan. Ini versi pribadi kali Bu ya? Boleh, versi pribadi, versi yang di sekolah ini bisa. Iya boleh versi pribadi juga. Jadi kalau dilihat dari alur yang Ibu sampaikan, ya bahwasannya poin penting dari P5 itu bukan hasil si proyek itu sendiri. Katakanlah kalau bikin kue tidak harus jadi. Iya. Tidak harus enak. Ya, karena memang itu hanya judulnya saja proyek ya. Iya. Nah, itu kebetulan sudah saya sampaikan ke siswa. Yang terpenting adalah sehari-hari penilaiannya, bahwa pada saat misalkan mengerjakan PPT ya kemarin ya, diawali oleh PPT. Nah itu kan diarahkan untuk berbagi tugas, kemudian mempresentasikan, kemudian melakukan penilaian, dan juga saya meminta kepada ketua kelas menginformasikan karakter di dalam P5 itu siapa saja di dalam kelompoknya. Itu sebagai awalan. Mungkin minggu ini saya langsung, apakah informasi ketua kelas itu benar adanya, bahwa teman itu mandiri, bahwa temannya bla bla bla, kritis dan lain sebagainya. Saya udah punya catatan. Tinggal mungkin minggu ini tinggal melihat apakah informasi yang diberikan ketua kelompok tersebut memang apa adanya. Artinya memang teman-temannya itu sesuai dengan penilaian dia. Ya benar nggak si Anu mandiri gitu, nanti kan saya lihat sehari-hari. Jadi saya sepakat Bu. Jadi yang berhasil P5 itu adalah perubahan karakter. Ya justru berarti saya mau nanya, tapi ya sudah, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, bahwasannya sukses tidaknya P5 itu apakah siswa itu mengalami perubahan karakter sesuai dengan P5 tersebut. Demikian dari saya Bu. Iya luar biasa. Apa siapa namanya Pak? Pak Amal. Alhamdulillah sesuai dengan amal baik ya Pak ya. Iya memang betul Pak itu. Jadi di dalam P5 kalau kita ada lagi yang mau jawab, boleh silakan Ibu menambahkan. Terima kasih Bu. Mau menambahkan sedikit ya Bu ya, tentang bagikanlah strategi untuk keberhasilan pelaksanaan P5 di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi informasi aja, mungkin ini juga untuk teman-teman guru yang ada di SMA 6 juga belum tahu informasi ini ya Bu ya. Saya juga belum sempat ngobrol, hanya ngobrol sama beberapa teman aja. Jadi untuk bagikanlah ini kita sudah berbagi Bu, ya levelnya kita sudah berbagi, tepatnya dengan SMA 9 Tangsel, dengan SMA 21 Kabupaten Tangerang, dan SMA 13 Kabupaten. Kebetulan kita kan untuk kurikulum Merdeka sudah berjalan mau 3 tahun Bu, sementara mereka itu baru 2 tahun. Nah waktu mereka mau melaksanakan P5 itu saling sharing. Kebetulan untuk SMA 21
kepala sekolahnya tadinya dari SMA 6. Jadi mereka bertanya ke kami gitu ya, dan sempat juga pas kita ada kegiatan pameran atau panen karya itu datang ke sini, kemudian minta videonya, terus mereka minta strategi apa awal sampai hasilnya produk itu seperti apa, mereka sudah belajar dari kami itu. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa dikatakan betul kata Bu Sri Ulina bahwa kita sudah bisa dibilang berhasil berkat teman-teman guru SMA Negeri 6 yang alhamdulillah lumayan kompeten dan semangat, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk berbaginya ya kita, karena masih mulai dari diri dan kita masih dalam merefleksi. Alhamdulillah berarti SMA Negeri 6 udah melakukan pengibasan juga ya ke sekolah lain di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, ceritakan pengalaman yang paling mengesankan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di kurikulum Merdeka, pembelajaran yang berpusat pada murid itu memang nomor 1 yang disebut Merdeka Belajar. Konsepnya itu sebenarnya bukan murid semaunya mau belajar mau enggak, bukan. Tapi bagaimana ketika kita ada sebuah materi, maka kita bebaskan murid untuk mendapatkan memperoleh konsep sendiri apa yang mau dilakukan. Misalnya kalau bahasa Indonesia, mungkin Bu Mayang juga begitu. Ada artikel misalnya ya. Ada artikel atau kita sedang membahas teks biografi kalau kelas 12. Kalau Bu Mayang membahas apa? Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 apa yang sekarang sedang dibahas? Laporan hasil observasi. Berarti kalau laporan hasil observasi itu tujuan akhirnya anak membuat laporan ya. Anak membuat laporan hasil observasi. Di dalam laporan hasil observasi yang di sini berpusat pada murid, berarti dibebaskan kepada anak sesuai dengan satu gaya belajar anak maunya bagaimana, minat anak maunya bagaimana, gitu ya. Terus dari hasilnya mau produknya yang nanti dihasilkan itu maunya bagaimana. Nggak melulu berupa laporan tulisan ya Bu Mayang ya, nggak melulu berupa laporan tulisan. Kalau dia misalnya laporannya seperti seorang pembaca berita bisa aja diterima ya Bu Mayang ya. Atau dia melaporkan tapi dalam bentuk diskusi di depan. Jadi presentasi juga bisa. Dia seolah-olah menjadi narasumber gitu ya di depan, itu bisa. Jadi yang namanya berpusat pada murid, bukan materinya itu dibebaskan pada murid untuk melakukan apa, tapi kontennya sama, cuma pada saat pelaporan produknya tergantung kepada siswa. Nah, kalau di SMA Negeri 6 atau Bapak Ibu merasakan sendiri di pembelajaran Bapak Ibu, kira-kira yang paling mengesankan itu apa Bapak Ibu? Yang paling mengesankan kira-kira? Ya, Bapak. Silakan Pak. Apa namanya? Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi ya Bu, yang paling mengesankan tentang pembelajaran yang berpusat pada murid adalah bagi saya ketika siswa mampu mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik dengan materi-materi yang kita kasih, yaitu materi yang viral misalkan kulit. Nah, ketika mereka mampu mengkomunikasikan dengan baik, bagi kami sebagai guru itu adalah pengalaman yang menyesalkan. Jadi itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Pagian. Jadi kalau siswa itu sudah punya pengalaman dari apa yang disampaikan dalam materi, berarti itu sudah berhasil. Betul. Jadi yang penting
di dalam berpusat pada murid tadi itu di P5 juga sama, ada bekasnya gitu dari murid itu yang dia akhirnya bisa merasakan apa yang dia kemukakan, apa yang dia ingin sampaikan kepada gurunya adalah memang dari keinginan dia sendiri gitu ya. Yang penting kontennya tidak hilang. Kemudian kita ke eksplorasi konsep. Tadi yang mulai dari diri ya Bapak Ibu, jadi disimpulkan dulu yang mulai dari diri. Artinya di SMA Negeri 6 pelaksanaan P5 berarti sudah berjalan cukup baik. Kemudian pelaksanaan dalam pembelajaran juga sudah berpusat pada murid. Produk yang dihasilkan dari P5 itu juga sudah berhasil dan sudah memuaskan. Selain dari semua yang ada di dalam P5-nya menyentuh pada profil pelajar Pancasila, sehingga Bapak Ibu guru di sini dalam melaksanakan P5 bisa puas, dua-duanya puas, siswa puas dan guru juga puas ya. Sekarang kita ke poin berikutnya adalah eksplorasi konsep, tapi kita mereview dulu model refleksi. Kita masih refleksi lagi nih Bapak Ibu. Masih refleksi. Bapak Ibu udah pernah buat refleksi seperti ini enggak? Belum. Kalau saya juga buatnya gara-gara guru penggerak sih sebenarnya. Iya, kalau guru penggerak itu disuruh harus melakukan seperti ini gitu. Ini saya tadinya kalau ada buah dua saya mau tanya, kan guru di sini nggak ada ya. Ya ini refleksi dari jurnal model 4, ini F4 atau A4. Ini kalau kita melakukan sesuatu dengan langkah-langkah seperti ini, udah pasti ini hasilnya sangat baik, sangat bagus karena sudah terukur, ya sudah terukur. Yang pertama facts, yaitu peristiwa, pengalaman, hal baik dalam proses pelaksanaan P5 dan pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian dilihat hambatan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, itu udah mulai dari awal. Jadi ketika Bapak Ibu mau melaksanakan P5 itu kalau peristiwa berarti kira-kira nih yang P5 sekarang di sekolah ini apa yang diambil? Kelas 10 apa? Rekayasa teknologi. Wah berat banget itu ya. Rekayasa teknologi. Berarti kita lihat dari pengalamannya, hal baiknya, proses pelaksanaannya, itu udah direncanakan nggak untuk adanya hambatan apa sih yang nanti didapat, terus bagaimana melakukannya. Rekayasa teknologi nanti mengerucut ke proyeknya apa? Macam-macam. Contohnya apa? Ada manisan, ada makanan. Ada sistem aplikasi juga, luar biasa. Tapi itu memang siswanya memilih sesuai dengan keinginan dia. Agak dewa. Iya, kita ngomong begitu juga sih, ada juga yang harus kita gituin Pak. Benar, saya suka Bapak terbuka, karena kita juga sebenarnya kadang-kadang walaupun anak sudah milih di perjalanan mereka agak sedikit kendor juga gitu. Jadi kita harus teguhkan juga, iya, di dalam ini. Nah, ini seorang fasilitator ketika mengarahkan siswa untuk melakukan proyek P5 yang diinginkan, berarti harus membuat konsep ini dulu. Membuat konsep. Oh, berarti rekayasa teknologi, apa sih rekayasa teknologi itu? Bagaimana sih pelaksanaannya? Kemudian apakah memang benar-benar nih anak-anak dalam rekayasa teknologi mereka menyetujui semua? Kan nantinya akan berpusat pada murid ya. Apakah nanti proyek atau produk yang dia mau lakukan ini dia bakal bisa melakukan prosesnya? Ya, proses untuk itu. Apa hambatan dan lain sebagainya? Semuanya dijabarkan, diceritakan, dijelaskan, dikemukakan.
kemudian berupaya untuk dipraktekkan. Itu. Yang kedua, feeling, yaitu perasaan. Perasaan selama pelaksanaan kegiatan P5 ini bagaimana ya? Apa alasannya? Jadi ketika mereka mengalami kendala-kendala atau hal-hal lain yang terkait dengan proyek yang dia ambil, dikemukakan di situ. Sudah di skema oleh Bapak Ibu guru sebagai fasilitator. Sehingga nanti anak-anak kalau kehilangan arah, oh iya, kita udah punya pakemnya begitu. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya pinding, yaitu pembelajaran. Pelajaran yang didapat, hal yang baru yang didapatkan. Apakah proyek ini nantinya benar-benar bermanfaat atau tidak untuk kita atau untuk sekolah, atau menunjang tidak untuk pembelajaran misalnya ya. Seperti itu harus juga kita buat sebuah jurnal refleksinya, sehingga nanti jelas kita tahu jalan keluarnya yang akan kita hadapi ketika kita mengalami kesulitan. Future, yaitu penerapan apa yang dilakukan untuk memperbaiki berdasarkan pengalaman yang dialami. Ini dilihat dari rencana aksinya. Jadi Bapak Ibu, ketika P5 itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan anak juga memang menyukai, ketika kita merefleksi dalam bentuk jurnal, kesalahan yang kita peroleh tidak begitu banyak karena kita sudah merencanakannya dengan baik. Itu tidak hantam promo, artinya udah kamu nggak susah kan milih, yaudah ini aja yang pilih, misalnya kayak begitu. Tidak, jadi kita tetap kembalinya kepada siswa ya. Nanti kali ini ya yang akan kita ambil, kali ini yang lebih familiar ya. Yang kedua, ini ada refleksi juga nih. Jurnal refleksi model round robin. Yang pertama, apa yang paling Anda kuasai dalam P5? Pembelajaran berpusat pada murid. Mengapa? Gitu. Nih Bapak Ibu kan kadang-kadang kesulitan bukan hanya dari dalam diri kita ya untuk mengimplementasikan P5 ini, tapi kesulitan juga terjadi pada diri anak. Nah, di sini setidaknya seorang fasilitator itu harus benar-benar bisa menguasai ketika penerapan P5 itu sampai kepada anak, sehingga ketika tadi kembali lagi begitu kita berefleksi, kita paham, oh di dalam P5 itu yang dikemukakan oleh kita dan siswa juga produk yang dihasilkan setara atau sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, apa yang belum dikuasai dan lain sebagainya. Jadi ini model-model refleksi ini membawa pembuatan P5 kita itu sesuai atau berjalan sesuai dengan rule-nya ya di dalam refleksi. Jadi kira-kira Bapak Ibu nanti ini sekarang proses P5 sedang berjalan ya. Coba setelah P5-nya berjalan, Bapak Ibu lakukan jurnal refleksi dari produk yang Bapak Ibu buat beserta anak-anaknya di sini. Nah, berikutnya agar di dalam pelaksanaannya P5, saya mau tanya dulu Bapak Ibu pernah membuat best practice? Pernah. Jadi berarti itu goalnya pembelajaran ya. Jadi yang terbaik ya dalam diri kita, dalam pembelajaran kita kuasai, kita sukai begitu. Ini dalam best practice. Dibukukan tidak Bapak Ibu? Diingat-ingat. Kalau diingat-ingat ditulis nggak? Kalau best practice kan harus ada laporannya, harus dibuat laporannya, tahapan-tahapannya harus dilakukan. Kenapa kita merasa itu yang paling berhasil dalam pembelajaran kita di dalam best practice tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu mau jadi guru penggerak, ini nih modalnya, start. Ini modalnya. Karena di situ esainya itu semuanya dimulai dari ini nih, dari start ini.
Kalau tahapan saatnya betul, pasti Bapak Ibu lancar tuh menjadi guru penggerak atau menjadi PP atau menjadi fasilitator calon guru penggerak. Itu dimulainya dari start ini. Yang pertama, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa best practice atau praktik baik yang Bapak Ibu lakukan itu penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam implementasi kegiatan tersebut. Tadi kan udah pernah nih, kira-kira siapa coba yang mau berbagi best practice-nya yang udah pernah dibuat? Ya Bapak ya, coba Bapak ya. Yang saya pernah lakukan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek yang paling luar biasa yang pernah saya lakukan, terutama di PEK 5 ya, di PEK 5. Waktu itu proyeknya adalah buat emping. Buat emping ya. Kami nyewa bis datang ke Pandeglang. Wah, luar biasa. Datang ke Pandeglang, langsung ke tempat bikin empingnya, ke kampung emping langsung menyaksikan bagaimana teknik mereka mengupas, lalu memukul sampai gepeng, lalu sampai jemur, sampai digoreng, gitu ya, sampai dimakan. Betul-betul kami coba, langsung ke pabrik emping besar di sana kita berkunjung, dan ternyata ada beberapa yang kami ambil, menurut saya kegembiraan. Yang pertama, ternyata siswa-siswi kita di P5 itu berhasil mampu melakukan itu dan hasilnya maksimal. Bisa dijual dan ya. Jadi saya kita sendiri. sendiri semua. Saya beli, minta tolong ada guru kita yang punya dagangan di pasar induk, nitip empingnya ke sana mentahnya, bijinya langsung dijemur, langsung dipukul di kelas, betul-betul dijemur rame-rame dan sampai matang dan didagangkan ke guru. Emping pedas, emping manis, emping biasa, gurih, itu betul-betul berhasil. Itu yang pertama. Saya merasakan itulah keberhasilan awal ketika itu. Waktu itu adalah proyek P5 pertama, Bu Dede ya kalau nggak salah, pertama. Dan macam-macam makan waktu itu. Cuman kebetulan kelas saya, kelas 10-7 waktu itu adalah pilihannya emping waktu itu ya. Semua siswa milihnya ke emping waktu itu. Yang kedua, tidak semua, tapi yang pilih emping itu hampir 32 orang. Makanya kita satu bis berangkat ke sana, gitu ya. Yang kedua, yang mungkin praktek yang paling luar biasa adalah P5 juga masih ingat adalah pidato bahasa daerah. Kebetulan fasilitatornya saya, itu betul-betul ada orang Batak pidato, anak kita yang Batak gitu ya. Kita sepertinya ngerti tapi nggak ngerti aslinya. Tapi mereka dengan maksimal menggunakan pakaian Batak, lalu menampilkan pidatonya dengan baik dan panjang dan menggebu-gebu bagus. Yang orang Jawa juga sama dengan pakaian Jawanya, dia menyampaikan dengan bahasa Jawa yang medok. Dan itu bahasa daerah itu saya anggap dua hal yang paling berhasil yang pernah saya jadi fasilitator. Itu pengalaman pribadi saya. Itu sebagai pengalaman dalam proyek P5 ya. Tapi yang lain mungkin berbeda. Untuk di kelas yang membuat saya luar biasa adalah yang baru terjadi. Saya guru agama Islam ngajar di kelas 12 itu hanya 3 kelas. 12 D1, 12 D2, 12 D3. Materi pertama di buku paket yang terbaru itu adalah tentang sabar menghadapi musibah. Saya balik sistemnya dengan coba mereka bikin video tentang kejadian sabar menghadapi musibah. Tapi nggak boleh di luar sekolah ini, harus dibikin di sekolah ini. Ternyata begitu luar biasa ketika ditampilkan video itu di kelas. Mereka betul-betul menggunakan fasilitas, contoh rumah sakit. Betul-betul ada kelas yang memang bisa diintip dari luar, ngelihat ke dalam betul-betul bahwa ayahnya itu lagi koma di dalam gitu ya. Ada beberapa video bisa saya bagikan ke teman-teman, itu benar-benar mereka luar biasa, aktingnya betul-betul seperti artis. Itu pengalaman yang luar biasa saya rasakan. Dan ketika ujian praktek yang paling luar biasa adalah mereka jadi pocong.
Lalu di video digotong rame-rame ke lapangan, itu luar biasa. Wajar aja. Jadi itu pengalaman yang luar biasa dari saya pribadi sebagai guru agama dalam kurikulum Merdeka. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bapak, itu tinggal dibuat Pak. Sayang sekali kalau nggak dibuat best practice-nya Pak. Kita berbagi praktik baik, kemudian dibukukan. Biasanya kalau best practice itu kumpulan best practice gitu. Gabung nih SMA Negeri 6, buat buku kumpulan best practice. Bisa, mau Pak? Mau Bapak Ibu? Nah, kalau mau enak. Sebenarnya kalau mau, saya juga ada teman yang biasa membuat buku ber-ISBN. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat buku kumpulan nih, guru-guru SMA 6 dari keberhasilannya dalam pembelajaran, Bapak 2 poin itu udah bagus banget. Dibikinin 2 best practice, itu buat berbagi kita. Sehingga orang lain bisa melihat, wah luar biasa nih, itu pembelajarannya ada bisa kita contoh, dibukukan, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dibuatkan, jadi bisa berbagi. Kemudian tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Nah itu nanti digambarkan semuanya sampai pada refleksi hasil. Itu bagaimana dampak dari aksi tersebut, langkah yang dilakukan, apa hasilnya, efektif atau tidak, mengapa dan bagaimana respon siswa terkait strategi yang dilakukan dan apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan yang dilakukan. Ya, Bapak Ibu, ini yang kerangka penyusunan start untuk pembuatan best practice. Jadi Bapak nanti tinggalkan, udah ada tuh semuanya Pak ya. Udah tinggal ngikutin start aja Pak. Nanti tinggal dibuat pendahuluan, latar belakang dan lain sebagainya lah. Untuk tahapan kajiannya seperti ini. Itu bisa. Ya, mungkin bisa dilanjut sama Fitri atau Miss Daniel? Sampai Gitu ya. nextin dulu. Oh iya, ada miskonsepsi ya. Iya. Oke. Kita ke miskonsepsi. Di sini miskonsepsi itu nanti dilihat nih. Menurut Bapak Ibu, pernyataan berikut benar atau salah, terus mengapa? Kita lihat implementasi P5-nya. Kemudian di sini, setiap mata pelajaran harus melaksanakan P5. Benar nggak Pak? Betul. Yo, siapa yang mengatakan benar, angkat tangan. Betul. Kenapa Bu nggak mau angkat tangan? Ayo. Apakah benar setiap mata pelajaran itu harus ada P5-nya? Yes, maybe no. Yang harus siapa? Coba. Lebih bagus iya. Lebih bagus iya. Nah, ini nih yang masih ragu-ragu nih. Kita lihat jawabannya. Nah, P5 dilaksanakan bukan berdasarkan mapel. P5 dilaksanakan sebagai pembelajaran untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Begitu ternyata. Ya, jadi karena mata pelajaran itu intra, kalau P5 itu adalah co-kurikuler. Jadi kalau intra itu 70%, yang co-kurikulernya adalah 30%. Bisa pelaksanaannya secara terintegrasi, bisa juga berbeda. Kayak di SMA 4 tuh di awal-awal dibedakan waktu tuh Pak. Jadi nggak masuk ke dalam pembelajaran dia, namanya apa tuh? Sistem blok. Kalau sistem blok itu malah lebih fokus sih, lebih fokus, serius anak-anak, guru juga sama serius kayak begitu. Itu di dalam P5. Kita uji lagi. Nah, tujuan akhir P5 adalah menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Benar atau tidak? Tujuan P5 harus menghasilkan produk. Iya, kita lihat jawabannya.
Ini gak biasa masalahnya pakai ini. Harusnya gini. Harusnya gini. Nah, karena gak biasa. Tuh kita lihat. Nah, tujuan P5 adalah untuk menguatkan kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila dan tidak menjadikan produk sebagai tujuan akhir ya. Jadi memang karena di IKM itu yang terpenting adalah pembentukan karakteristik. Jadi sedikitnya ketika kita ada di dalam pembelajaran ada yang nempel ke diri anak dari pembelajaran kita. Kalau saya sih selalu mengatakan begini. Nah, kalau kamu misalnya dalam hari ini misalnya ada 5 orang guru. Dari 5 orang guru itu, kalau kamu tidak terima semua pelajarannya akan merugikan orang tua. Jadi kayak misalnya ketimpuk, mental lagi gitu. Sama sekali nggak nyampe. Setidaknya kan ada reload dulu, loading. Loading dulu. Kalau udah ada loading kan udah ada napak tilasnya. Jadi ada bekasnya sedikit aja itu ada bekasnya, berarti di situ anak bisa mendapatkanlah sedikit pembelajaran dari kita. Untuk implementasi dia di dalam kehidupan, ya kita lihat aja nanti anak seperti apa. Namun kalau dia sama sekali dari 5 pelajaran itu lewat, wah sama sekali nggak ada dapat apa-apa, nggak bawa oleh-oleh gitu ya. Jadi di sini menguatkan karakteristik untuk profil pelajar Pancasilanya ya, difokuskannya. Selanjutnya, nomor 3, P5 itu hanya menjadi tanggung jawab guru kelas atau guru mapel tertentu. Bagaimana? Tidak. Kita lihat jawabannya. Kepala sekolah membentuk tim fasilitator P5 dan turut melaksanakan proyek. Tim fasilitator menjadi penanggung jawab di dalam P5. Ya, Bapak Ibu kan juga jadi fasil ya di dalam P5 itu, dan Bapak Ibu bertanggung jawab untuk keberhasilan pembentukan karakter itu. Yang keempat, pelaksanaan asesmen P5 menilai produk yang dihasilkan. Tidak. Jadi kalau misalnya di dalam panen raya atau selebrasi banyak produk, sementara produk yang dihasilkan itu dari insan, kita merasa tidak berhasil itu sebenarnya. Hanya euforia aja, oh anak-anak berhasil, padahal enggak gitu ya. Nah, ini asesmen P5 berfokus pada dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang disasar. Itu elemen yang 6 itu, subnya banyak sekali. Dari setiap sub itu, sasarannya kita maunya ke arah mana. Makanya tadi dari awal saya telah membuka bahwa di dalam P5 yang penguatan profil pelajar Pancasila itu berfokusnya di produk, bukan di hasilnya, tapi di dalam prosesnya. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada murid. Asesmen yang dirancang boleh berbeda dengan tujuan pembelajaran, benar nggak? Siapa yang jawab betul? Ayo Bapak Ibu, jangan ngantuk. Ayo, asesmen yang dirancang boleh berbeda dengan tujuan pembelajaran. Iya, kita lihat tujuan pembelajaran kita apa, asesmen kita apa. Anak bingung jadinya. Iya, ada kayak zaman dulu. Ya kayak zaman dulu ya. Zaman dulu itu giliran tes Bapak Ibu guru atau soalnya kemana, kita ngajarinnya di mana. Karena soal yang diberikan oleh pemerintah itu global, seluruh Indonesia. Nah, yang paling kasihan itu yang ada di Indonesia Timur. Dia belum nyampe ke pelajarannya ke situ. Tiba-tiba dikasih pelajaran yang sesuai dengan orang kota. Kan cuma ngelatin aja dianya, ya kan? Nggak bisa. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini asesmen dan aktivitas pembelajaran harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi kalau satu aja di dalam tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat, udah kita fokus ke situ aja, udah jangan ke yang lain. Nanti kalau ngasih soal juga yang itu aja, nggak yang lain gitu ya. Berikutnya, perencanaan pembelajaran yang benar adalah modul ajar versi lengkap. Nah, versi lengkapnya itu seperti apa tuh? Semuanya ada tuh, ya.
Gimana? Betul nggak? Betul nggak? Ini betul, ini salah gitu ya. Disesuaikannya dengan apa ini? Ayo. Versi yang ada, ya. Kita lihat di sini, tuh. Perencanaan pembelajaran dikatakan benar jika memenuhi komponen minimal yang disyaratkan dalam standar proses. Yaitu apa? Ada tujuan pembelajarannya, ada langkah pembelajarannya, ada penilaian. 3 itu aja juga udah cukup. Iya, 3 itu aja udah cukup. Sebenarnya 3 komponen itu sudah cukup karena udah jelas. Kita arahnya jelas kalau udah ada tujuan. Langkah pembelajaran 1, 2, 3 udah kita tuliskan tuh sampai pada penilaian atau asesmennya, itu saja. Cuma kan kita kalau untuk setor kan harusnya semuanya ada ya. Iya, sampai tuntas kelas-kelas gitu. Iya. Selanjutnya buku teks adalah sumber utama dalam. Oh, ini udah pasti tidak. Karena bukan satu-satunya. Iya, kita lihat. Tuh, buku teks merupakan salah satu saja dari sumber pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu udah banyak sekali. Ada YouTube, di mana aja bisa. Ah iya. Ya. Ada AI. Nah, yang lebih mudah ada AI ya. Jadi nggak usah mikir lagi. Udah jalan sendiri dia. Gitu. Iya, benar. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi terkesan membeda-bedakan murid. Benar nggak Pak? Bu? Tidak. Kita lihat nih jawabannya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar, karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kesiapan belajar itu kita melihat begini. Kadang-kadang kan di kelas, tahu kalau gurunya suka main perasaan ya. Anak padahal dari kelas itu dari rumah punya masalah banyak sekali. Begitu dia mendapatkan pembelajaran susah kayak misalnya Bu Fitri kimia susah. Berarti di situ dia secara pribadi karena dari rumah udah banyak masalah, mungkin dia omelin orang tuanya atau minta uang jajan nggak ada di rumah, terusnya akhirnya dia ngambek terus telat. Nah begitu masuk kelas, nah begitu dimarahin misalnya, kenapa kamu terlambat ini tanpa tanya dulu, tanpa restitusi dulu dan lain sebagainya. Itu kesiapan belajar muridnya akhirnya nanti mempengaruhi dari hasil belajar dia. Yang sederhananya begitu aja ya untuk kesiapan belajar murid atau karakteristik murid. Setiap murid kan punya gaya belajar yang berbeda-beda ya. Dari gaya belajar yang berbeda-beda kita tidak boleh menyamakan. Kalau kita bisa lebih kreatif, kita sesuaikan dengan keinginan siswa di dalam kelas itu. Dia gaya belajarnya misalnya kinestetik, ya kita buat bagaimana supaya dia banyak beraktivitas, bergerak gitu. Saya pernah juga tuh waktu diferensiasi saya samakan, jadi itu ternyata kurang berhasil. Kalau anak yang visual hanya dengan visual aja itu nggak berhasil, nggak maksimal. Anak yang audio aja, yang anak kinestetik aja nggak berhasil. Tapi kalau kita masukkan semuanya itu malah lebih bagus lah. Itu yang saya rasakan. Gak tahu ketika Bapak Ibu di kelas bagaimana perasaan. Jadi ini dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar, karakteristik dan kebutuhan peserta murid ya. Berikutnya kita lihat lagi. Murid disajikan beragam aktivitas kegiatan pembelajaran, tapi murid tidak memahami hakikat dari apa yang dipelajarinya. Jadi kalau kita menilai siswa itu sama, itu kita kurang bagus. Ibaratnya sebuah baju, ukuran baju, kita punya ukuran baju yang ukuran L, masa yang XL harus kita kasih dia?
Muat nggak? Atau kita punya ukuran baju L, kita kasih yang kecil, yang biasanya pakai S, bisa nggak? Nggak bisa. Itu diferensiasi yang harus kita pahami. Tidak semua orang kita harus samakan. Semua orang memiliki perbedaan, gitu ya. Jadi di sini jangan kita menganggap, apalagi kalau ada guru, kamu itu harusnya sama seperti ibu. Misalnya guru itu sukanya latihan terus, dan dari latihan itu harus juga sesuai dengan keinginan dia, berhasil, kan nggak bisa. Ada yang punya karakteristik harus sama seperti yang diinginkan oleh guru. Itu sangat sulit sekali kalau begitu, ya, sulit sekali. Nah, ini yang harus kita pahami, harus kita sajikan. Makanya kita perlu mengadakan asesmen di awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, atau materi baru. Sebelum materi baru kita buat tuh asesmen kita tuh pada setiap materi baru. Kalau hari ini materinya misalnya kalau di bahasa Indonesia karangan eksposisi, berarti harus dilihat dulu apakah semua anak paham dengan eksposisi. Jangan pokoknya kita buat ya karangan eksposisi, kan nggak bisa juga, kita ukur juga ya, seperti itu. Itu pentingnya asesmen di awal setiap materi pelajaran. Apapun aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran mesti mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi satu tujuan pembelajaran utuh itu yang kita harapkan di situ. Jangan kita tambahkan yang lain. Tuh ya, materinya A, kasih soalnya B, karena mengambilnya dari mana-mana. Gitu, nggak ngelihat dari yang dia buat. Yang keenam, asesmen formatif dinilai dan mempengaruhi nilai raport. Itu memang betul, ya. Dimana di dalam penilaian formatif itu sebenarnya ada beberapa penilaian tuh. Kalau khusus untuk nilai raport sebenarnya asesmennya sumatif sih, ya, sumatif yang kita ambil di akhir tahun dari pembelajaran gitu. Tapi tetap mempengaruhi juga karena kita menilai secara proses gitu, as learning, for learning, of learning gitu ya, sampai pada nilai raport yang sumatif itu. Asesmen formatif dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saat itu dan tidak digunakan untuk kenaikan nilai raport, kenaikan kelas ataupun kelulusan. Namun tetap mempengaruhi Bapak Ibu yang dari tadi as learning, for learning, dan off learning. Di off learningnya itu ada formatif, cuma di akhir sumatif itu yang paling dipentingkan. Walaupun katanya P5 itu tidak begitu penting nilai ya, tapi pada dasarnya kita melihatnya tetap aja dari nilai, ya kan? Dari karakter dan lain sebagainya kan sangat sulit untuk diukur sebenarnya. Jadi kalau kelas 12 ukuran untuk mendapatkan perguruan tinggi juga kan itu diukurnya dari nilai, gitu ya. Walaupun bahwa kurikulum merdeka yang paling dipentingkan adalah pendidikan karakter. Namun kenyataannya masih juga diukur dari kemampuan kognitif berupa nilai yang harus dituliskan. Karena kalau karakter sulit sekali, ya. Instrumen asesmen selalu dalam bentuk tes, benar nggak sih? Instrumen asesmen? Tidak. Kita lihat jawabannya. Instrumen asesmen dapat berupa rubrik, checklist, catatan anekdot, observasi kinerja, proyek, tes tulis, tes tulisan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Asesmen formatif dilaksanakan setelah seluruh pembelajaran selesai, betul? Betul? Yang formatif? Tidak. Kita lihat tuh. Bersamaan dalam pembelajaran dilaksanakan saat itu dan ditindaklanjuti dengan umpan balik atau feedback ya, yang cepat. Kayak as learning aja dia mah. Asesmen awal dilakukan tiap awal pertemuan pembelajaran. Namanya
asesmen awal ya. Sekarang diganti namanya asesmen awal. Asesmen awal dilakukan hanya pada awal pertemuan untuk setiap tujuan pembelajaran. Misalnya satu tujuan pembelajaran dilakukan selama 5 kali pertemuan, maka asesmen awal hanya dilakukan pada pertemuan pertama saja, gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga melakukan asesmen awal kan ya di awal. Nah, ya kayaknya yang ini aja nih 2 nih. Ya, jadi iya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu di dalam sebuah pembelajaran kita memang penting sekali untuk melakukan sebuah asesmen. Akan lebih baik Bapak Ibu ketika kita mau materi baru usahakan langsung lakukan asesmen materi baru. Jadi supaya anak bisa kita ukur kemampuan anaknya itu seperti apa. Enggak cuma 1 kali aja sih, di awal aja selesai, nanti materinya beda, kita tidak melakukan lagi cuma satu-satunya gitu. Lebih enak lagi untuk kita mengukur kemampuan siswa ketika setiap materi baru yang akan kita berikan sesuai dengan tujuan pembelajaran di saat itu kita lakukan sebuah asesmen. Ya Bapak Ibu ya? Iya, sendiri aja udah. Siap, sendiri aja. Baiklah, kita langsung ke praktek nanti. Habis ini, Bu Fitri silakan ke elaborasi. Kelihatan mungkin? Kelihatan. Atau enggak di grup pembahasan? Bisa juga boleh Pak, nanti di share ke. Udah ada di grup pembahasan apa ya Pak? Udah di share dulu gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi yang diberi makan ini Bapak dan Ibu yang audio sama Bu Aas ya. Sekarang kita coba memfasilitasi yang kinestetik, yang bergerak nih, kita namanya bergerak. Di sini sebenarnya saya hanya ingin mempertebal apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Aas. Kalau tadi Bu Aas menyampaikan miskonsepsi yang sering terjadi secara umum, yang mungkin terjadi di banyak sekolah, bukan hanya di SMA Nur tapi juga mungkin di sekolah saya gitu. Dan kalau sekarang di elaborasi ini saya ingin lebih fokus, kita gali apa sih miskonsepsi yang mungkin secara sadar atau mungkin tidak. Kalau tadi kan setelah mendapatkan materi dari Bu Aas, oh iya ya ternyata gini, oh ternyata selama ini kita miss ya, oh ternyata selama ini kita sudah benar, alhamdulillah gitu. Nah di sini di sesi elaborasi ini saya ingin menggali lagi kira-kira ada atau tidak sih miskonsepsi yang terjadi di SMA Negeri 6 ini gitu. Tapi ada satu dasar yang menarik kalau kita ngomongin masalah miskonsepsi di kurikulum Merdeka. Jadi ketika itu di tahun 2002 kalau tidak salah Bapak Menteri pernah mengadakan sebuah Zoom. Di Zoom itu judulnya adalah meluruskan miskonsepsi di kurikulum Merdeka. Ketika itu Pak Anindito, saya pernah ingat beliau menyatakan bahwa gini, yang bisa menyatakan miskonsepsi atau tidak itu adalah Bapak Ibu guru pelaku si implementasi kurikulum Merdeka. Jadi bisa jadi statement A di SMA 4 menjadi miskonsepsi, tapi bisa jadi juga di SMA 6 itu tidak miskonsepsi gitu. Karena tadi tidak ada benar dan tidak ada salah dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka gitu. Kayak tadi contohnya misalnya ya, yang mungkin jadi angin segar nih tadi standar proses nomor 16 tahun 2022. Sebelumnya sama Pak Kris nih sebagai kurikulum, ayo
Bapak Ibu dikumpulkan modul ajarnya, komponen awal, komponen inti, bahan bacaan, daftar pustaka, semua harus lengkap gitu. Giliran dapat materi dari Bu Aas, enggak kok, kemarin waktu BIMTEK katanya dalam standar proses nomor 16 tahun 2022 yang penting mah ada 3 komponen. Apa saja tadi? Sama asesmen. Kata Pak Kris, waduh, besok semua modul ajarnya 1 lembar gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tidak ada salah atau benar gitu. Itu kan bahasanya adalah standar minimal ya. Standar minimal yang wajib kudu mesti ada 3 itu aja sudah cukup. Tapi kalau saya ini mah, saya pribadi, saya ketika mengajar hanya membawa modul ajar dengan komponennya tujuan, langkah, sama asesmen, saya tidak cukup gitu. Saya mah butuh TP, saya cantumkan di modul ajar karena saya mah gak hafal TP kimia itu apa saja gitu. Saya butuh CP karena saya harus selalu diingatkan stasiun mana yang akan jadi tujuan saya gitu. Jadi saya tetap memasukkan CP, saya tetap memasukkan TP di modul ajar gitu. Jadi sebenarnya mau memasukkan apa itu tergantung kebutuhan kita. Kalau memang kita merasa, oh saya mah bisa, apalagi nih Bapak Ibu yang senior yang sudah ngajar puluhan tahun, ya sudahlah gitu, sudah biasa gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi yang belum lama, itu saya masih membutuhkan modul ajar dalam versi lengkap. Tenang Pak Kris, saya bilang ya. Ya jadi saya sih berharapnya tetap modul ajarnya tetap dibuat sesuai dengan kebutuhan gitu. Enggak jadi besok modul ajarnya gara-gara habis BIMTEK ini semua modul ajarnya jadi selembar gitu kan, nggak lucu juga gitu. Nah sekarang Bapak dan Ibu bisa masuk ke Padlet. Di sini bisa scan QR atau bisa masuk lewat link yang mungkin sudah dibagikan. Di sana ada 4 buah pertanyaan yang bisa diisi oleh Bapak dan Ibu. Bisa, ada yang kesulitan mungkin? Bisa, oke, silakan. Bisa dimulai diisi dengan menambahkan komentar di bawahnya. Jangan lupa dikasih nama. Fitri Cantik _ gitu misal. Ini bisa ya. Bisa wae. Di sini bisa. Iya, Fitri Cantik _ apa komentarnya itu? Mayang Cantik boleh. Mayang Cantik _ Mayang Jelita. Mayang Jelita doh iya. .com. Mayang Cantik. Mayang Cantik Ratu Sepatan. Ini kita kerjakan dulu. Iya, semuanya. Kita coba lihat ya proyeknya ya. Ini Luis, yang Luis lah. Luis Popo. Oh salah. Ada di grup. Ada di grup yang baik dong. Ya, linknya udah di-share di grup Bapak Ibu. Jawabannya juga. Jawab dong. Ada tambahan. Ya, cek lagi. Iya. Nih. Boleh gini. Tahu. Islam ya termasuk itu. Waduh, ada yang ngasih saya senyum doang ini. Gimana ya? Masya Allah, kurang dari semenit P5 berakhir dengan sebuah produk.
semuanya dari komen. Nah, Ya, bisa langsung diklik di tanda tambah. Ya, kemudian bisa dikasih nama, baru underscore komentarnya. Masya Allah nih, Bapak dan Ibu guru SMA 6 namanya keren-keren ya. Sportive Catfish, Observant, apa nih? Ocha. Oh, Ocha. Grateful An, semut ya? Kenapa Bu? Ini Grateful An, sarang semut ya. Aku nggak bisa ngirim sih. Selesai.
benar padahal tidak benar. Kesalahpahaman. Ini kan dalam upaya iya betul. Oke, sudah lumayan banyak ya, alhamdulillah. Saya sudah sambil baca-baca, barusan di sini banyak yang menarik. Banyak lagi. Nggak bisa. Kita coba lihat mulai dari kecil banget. Aku juga mau edit, nggak bisa. Telah mengatasinya. Mulai dari pertanyaan yang pertama, selama implementasi kurikulum merdeka, miskonsepsi apa saja sih yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu terkait pelaksanaan P5? Saya tertarik dengan jawaban yang pertama nih, sportive catfish. P5 berakhir dengan sebuah produk gitu. Nah ini kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Aas ya, bahwa miskonsepsi ini terjadi di mana-mana gitu. Ternyata ini juga sempat terjadi ternyata ya, berarti ya di SMA 6 gitu. Nah mudah-mudahan setelah hari ini miskonsepsi ini sudah tidak ada lagi, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan akhir dari kegiatan P5 adalah profil pelajar Pancasila. Judulnya saja P5. Apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bukan proyek penguatan pembuatan produk. Ya, gitu ya. Judulnya proyek penguatan profil. Jadi yang harus dikuatkan sampai akhir adalah profil pelajar Pancasilanya, bukan produknya. Makanya kalau di sekedar berbagi saja, kalau di SMA 4 mulai tahun ini, kan kalau kita biasanya P5 misal nih, satu semester 2 tema gitu. Tema 1 misalnya bulan apa nih biasanya Pak? Tema 1 November, misalnya November. Berarti kan setelah selesai P5, fasilitator udah dikejar-kejar ngasih nilai gitu ya. Nah kalau sekarang di kami, nilai P5 itu diserahkan di akhir tahun, dan fasilitator masih bertanggung jawab sama anak-anaknya selama 1 tahun tersebut. Misal contoh, kelas 10 temanya yang pertama itu adalah bangunlah jiwa raganya. Temanya perundungan gitu. Misal saya fasilitator anak kelas 15, maka saya bertanggung jawab akan anak 15 ini sampai akhir. Walaupun nanti P5 tanggal misalnya 15 sampai tanggal 30 November, pelaksanaannya 3 minggu yang intensnya, berakhir dengan panen di tanggal 30. Misalnya sebutlah namanya Abi. Si Abi ini produknya bagus banget. Kalau kita lihat dari produknya
dia sudah berkembang melebihi harapan gitu. Udah tuh kita dapat nilai produknya. Tapi kan observasi sama Abi ini masih terus berlangsung sampai pembagian rapat nanti di bulan Juni. Ketika di bulan April saya mendapati si Abi ini membuli temannya satu kelas, maka bisa jadi nilai P5 untuk tahap satunya menjadi belum berkembang gitu. Karena ya itu tadi, di prosesnya, pembiasaannya, habitnya tidak tumbuh pada anak tersebut. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif agar miskonsepsi produk sebagai tujuan akhir itu sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Kemudian saya juga tertarik dengan yang varian lama atau varian Liyama ya? Valihan. Oh, varian. P5 itu terlalu banyak waktu kosong. Itu miskonsepsi atau bukan kira-kira? Kenyataan ya. Itu kenyataan gitu. Biasanya kalau di SMA 6 blok mingguan, bulanan atau di blok? Mingguan. Di blok berarti sistem blok. Nah tadi kan sempat ada yang kalau nggak salah pernyataan nomor 1 ya, P5 itu menjadi tanggung jawab semua guru mapel. Betul atau tidak? Itu benar atau salah pernyataannya? Salah. Menjadi tanggung jawab siapa P5? Fasilitator. Semua guru jadi fasilitator. Oh, kalau saya ngajar kelas 11 saya dijadiin fasilitator sih ngamuk ya, Miss. Miss Daniel ngajar kelas 10 dijadiin fasilitator, ngamuk nggak, Miss? Ngamuk lah. Nah, itu berarti bekerjanya dengan keikhlasan. Iya. Nah, ini harusnya perang lagi nih semua nih, gara-gara kita nih. Jadi kalau kita mengikuti aturan yang terbaru untuk kelas 10 kan 2 mapel tidak menjadi, kalau dulu kan semua mapel ya di kelas 10 ikut P5. Tapi kalau di aturan baru kan TIK dan bahasa Inggris tidak ikut P5. Jadi nanti kalau di blok, kalau di kami walaupun nanti misalnya tanggal 15 sampai 30 November kita P5 tahap 1, tapi di kelas 10 Miss Daniel kan tidak jadi fasilitator, tapi beliau tetap mengajar intrakurikuler, tetap mengajar bahasa Inggris seperti biasa. Gitu. Begitu juga dengan guru Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 yang tidak masuk ke dalam P5 itu adalah mapel pilihan. Saya guru kelas 10 kimia, saya ikut P5. Tapi saya ngajar kimia kelas 11 saya tidak ikut P5 karena P5 adalah P5 kimia di kelas 11 adalah pilihan. Jadi nggak ada P5-nya. Tapi dulu saya takut habis itu jadi kayak Pak Kris. Tapi ini saya ada tapinya. Tahun lalu saya ngajar kimia kelas 11, tapi saya tetap fasilitator. Mengapa? Karena kebutuhan fasilitatornya kurang. Jadi karena kalau memang tidak ada, berarti kan mau tidak mau guru yang mengajar di kelas 11 mapel apapun tetap dijadikan fasilitator gitu. Toh kita juga sudah ada tukinya gitu kan untuk si fasilitator itu. Ada gapoknya, ada gapoknya, ada gaji pokok gitu Pak. Terus apa ya? Tadi saya juga lihat yang menarik nih. Kalau nggak salah tadi ada yang menyatakan bahwa peserta didik menjadi tanggung jawab tim ahli. Itu siapa ya tadi ya? Saya. Tim ahli. Oh ini peserta didik menjadi tanggung jawab tim ahli dalam mengerjakan proyek. Maichan. Kenapa nih Bu Mayang nih? Kenapa?
miskonsepsi kan Bu? Miskonsepsi. Iya, karena Ada di kelas pengalaman. 11 itu ada tim ahli. Nah itu dia pegang anak-anak yang milih proyek itu. Dan itu yang sebenarnya seperti apa? Berarti seperti tadi, Bu silakan. Miskomunikasi jadi yang Bu ya, bukan miskonsepsi. Miskom Bu Mas. Jadi harusnya tetap ke fasilitator ya? Miskonsumsi Ada fasilitator garda terdepan apa? Benar dong Bu. Fasilitator garda terdepan bukan tim ahli karena di Bu Ayu ada fasilitator garda terdepan. Nah kalau aku anak-anak dipegang sama tim ahli. Jadi yang benar adanya tim ahli itu contohnya Pak Iqbal. Terus Bu Indah ahlinya di kebetulan saya ada proyek panel. Nah Bu Indah kebetulan guru fisika. Jadi dia anggap paham mumpuni dalam panel itu. Jadi tapi beliau itu sebetulnya bukan fasilitator, kalau kayak itu narasumber pemateri ahli itu kemarin anak-anak yang kumpul di audio itu kemarin kan misalkan gini, kita kan kebetulan kegiatannya banyak tuh ya, ada yang makanan, ada yang IT, ada yang tata surya, ada yang fisikanya panel surya gitu kan. Nah jadi kami kan mengumpulkan yang memahami. Nah sementara fasilitator itu kan semua dilibatkan karena kita untuk kegiatan dari kelas 1 sampai kelas 12 sudah 1.200 siswa. Kalau misalkan sesuai dengan peraturan, kalau memang guru TIK dan guru bahasa Inggris tidak dilibatkan, gitu kan, karena memang sesuai aturan itu, berarti kita kan guru fasilitator, akhirnya semuanya kita libatkan. Jadi penanggung jawab penuhnya bukan tim ahli, tapi fasilitator ya. Iya berarti itu miskomunikasi. Yang saya miskomunikasi. Maksudnya yang miskomunikasi. Ya itu berarti miskomunikasi kan saya. Iya berarti itu miskomunikasi salah. Miskomunikasi. Yang benar yang mana? Aku benar karena itu maksudnya ke miskomunikasi. Itu nggak miskonsepsi. Itu yang benar. Itu yang benar. Kata ahli. Udah Azam ini jangan. Oke, berarti sebenarnya ya itu miskonsepsi. Walaupun pada dasarnya sebenarnya terjadi karena miskomunikasi saja ya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau yang tadi yang pertama itu miskonsepsi diterima, sekarang di pembelajaran. Ini jawabannya rata-rata sebenarnya bukan miskonsepsi sih ya, belum sampai di tahap miskonsepsi gitu. Kalau misalnya saya ada pernyataan gini, dalam pembelajaran diferensiasi proses, produk, sama satu lagi apa? Konten, proses, produk, sama konten, proses, produk. ya, harus ada dalam satu pertemuan. Betul atau salah? Iya, jadi dalam sekali kita ketemu sama anak, kita tuh harus ada diferensiasi prosesnya, harus ada diferensiasi kontennya, harus ada diferensiasi
dalam satu pertemuan itu tiga-tiganya tuh ada. Ini agak sulit ya. Iya, itu benar atau salah? Agak sulit. Karena pembelajaran kita sulit. Pembelajaran kita baru dikatakan berdiferensiasi kalau ketiga-tiganya ada, gitu gampangnya. Benar atau salah? Salah. Ya kan ada pilihan aja benar atau salah. Ya saya pilih salah aja. Benar atau salah mungkin? Mungkin salah, mungkin salah. Ya. Nah, itu kan salah satu contoh miskonsepsi yang banyak terjadi ya. Termasuk di saya pas awal-awal gitu. Jadi dulu saya berpikir bahwa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu sekali masuk kelas harus ada proses, harus ada konten, harus ada produk. Jadi saya pikir nih, gimana caranya? Oh, ngasih artikel, oh ngasih video, oh ngasih anak main molimot misalnya. Di prosesnya, oh anak boleh bikin PPT, oh anak boleh bikin video, oh anak ternyata setiap kali mau ngajar saya sakit kepala gitu kan. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata yang dikatakan berdiferensiasi tidak harus ada. Ketika kita sekali ketemu, kita hanya diferensiasi produk misalnya, itu sudah cukup gitu. Karena kan tidak semua metode pembelajaran itu habis dalam sekali pertemuan. Misal kita pakai discovery learning, apakah 5 sintak itu habis dalam sekali pertemuan? Kan belum tentu. Lah kalau guru kimia, guru fisika, guru biologi di sintak eksplorasi saja dia sudah 2 jam pembelajaran gitu kan. Nah kalau kita naruhin tiga-tiganya diferensiasi ya sakit kepala lah kalau guru eksak gitu. Nah dari situ ternyata, tapi setelah saya ngobrol ternyata masih banyak juga yang beranggapan bahwa pembelajaran itu harus tiga-tiganya. Itu contoh miskonsepsi. Jadi konsep yang benar harusnya nggak harus ada tiga-tiganya. Iya, salah satu saja sudah bisa dikatakan berdiferensiasi. Siap? Apa Pak? Nah, berarti saya harus bikin soalnya berdiferensiasi tidak. Soal berdiferensiasi ini diberikan ke satu siswa atau siswa diberikan soal berdasarkan kemampuan awalnya gitu maksud Bapak. Siswa diberikan soal berdasarkan kemampuan awalnya. Nah, kalau saya biasanya gini Pak. Kan kita udah punya nih peta konsep anak-anak berdasarkan assessment awal pembelajaran. Kita punya nih anak nggak boleh menggrade ya, tapi ya udah misalnya gini, anak dengan kategori buat kita ya, itu data pribadi kita ya, jangan sampai anak tahu bahwa kita mengelompokkan mereka gitu. Kita kan punya nih anak dengan masuk ke kelompok low, medium, high, ya sedih banget ngedengernya kalau ada yang low. Nah, ketika di jalan kita bikin di pembelajaran kita bikin soal yang bervariasi Pak. Ada yang lot, ada yang mod, ada yang hot gitu. Kalau saya akan lempar soal lot dulu ke semuanya. Nanti dari situ anak yang low, medium sama high itu kan pasti bisa ngerjainnya. Nah, setelah selesai saya lempar soal mod. Nah, mod ini yang anak-anak low mulai kesulitan. Dia akan stuck di situ. Anak yang medium bisa tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Anak yang high dia masih lancar jaya, makmur sentosa. Jadi biarkan yang low dia belajar dengan soal yang ada di grade yang kedua, begitu juga yang tengah gitu. Tapi nanti sedikit demi sedikit anak yang di level tengah itu kan akan selesai kan. Nah tapi yang high itu sudah kita kasih duluan soal yang hot gitu. Jadi nanti di awal mereka tetap dapat soal yang sama, cuma nanti ke belakang mereka setelah berproses mereka akan berakhir dengan jumlah soal yang berbeda. Karena kalau dari awal kita jebret, Bu Maya ngerjain soal nomor 1, Bu siapa? Bu Is ngerjain soal nomor 2. Tapi kita tahu nih nomor 1 itu soalnya lot, nomor 2 ini soalnya hot gitu. Maka anak itu akan merasa bahwa kok dia dikasih soal yang gampang, kok dia dikasih soal yang susah, apa yang membedakan kami gitu. Ya. Assessment awal pembelajaran.
kalau tipe audio visual kinestetik tidak mempengaruhi soal, tapi mempengaruhi metode. Enggak. Iya. Jadi soal iya, jadi Bapak soalnya bisa jadi tanya jawab gitu ya Pak. Ya kalau mungkin Bapak memiliki space waktu yang lebih banyak, mungkin sekali-kali bisa dicoba Pak. Cuman kalau seandainya setiap mau assessment Bapak harus memenuhi semua gaya belajarnya, menurut saya agak sulit ya. Gitu. Iya, menurut saya nyusahin diri sih Pak, lebih tepatnya Pak. Oh, iya. Kalau menurut saya, kalau untuk audio, visual, sama kinestetik, kita lebih fokuskan ke proses pembelajarannya, bukan ke arah assessmentnya gitu. Atau mungkin begini Bu, jadi kalau misalnya tadi kinestetik audio itu dia diferensiasinya ke proses. Iya, proses sama produk. Nah kalau produk itu tugas ya. Jadi kan tadi di produk bisa dijadikan buat assessment. Bisa. Iya. Dari bagian itu tadi proses proses. Iya. Nanti assessmentnya menggunakan diferensiasi juga. Jadi tadi ada diferensiasi ada 3, ada konsep, ada proses sama produk. Kalau produk berarti dia dari tugas, bisa dari tugas. Kalau proses itu tadi cara belajar. Jadi tinggal pilih diferensiasinya mau di mana? Konsep, diferensiasi proses atau konten. Atau tiga-tiganya juga boleh. Atau tiga-tiganya juga. Tapi tidak harus tiga-tiganya. Tapi berat. Iya. Ini mahasiswa filkanya nih. Oke, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi miskonsepsi? Sebenarnya kalau menurut saya yang paling bisa kita lakukan adalah ngaduk-ngaduk PMM. Ya, dengan ngaduk-ngaduk PMM itu kita akan banyak sekali miskonsepsi yang kebedah gitu. Itu saran saya sih. Kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh setelah berhasil mengatasi miskonsepsi? Kira-kira setelah tahu bahwa sekarang sudah tahu nih bahwa di P5 itu bisa blog, apa tadi miskonsepsi kita sih? Contohnya P5 tadi. Oh, tim ahli. Setelah tahu fasilitator kira-kira ke depan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Jalan di jalan yang benar. Ya. Fasilitator. Tadi Ibu Coba saya kuatin ya. Oke, silakan. Jadi intinya gini Bu Bapak, emang ketika kita SMA 4 menjadi sekolah penggerak tahap pertama, kita adalah role model ya Bu Bapak. Apapun yang kita lakukan kita sebagai orang belajar, sekolah manapun belajar, kan begitu. Nah, terjadilah seperti yang tadi katakan bahwa kita ini adalah guru harus multi talenta, apapun harus bisa ketika menjadi fasilitator. Dan saya bercerita, ada guru kami yang sampai nangis terseduh-seduh Ibu Bapak. Jadi saya mah harus bisa ngetes anak baca puisi, saya kan gak mampu. Saking frustasinya ya Bu Bapak ya. Tapi disitulah kan guru kan belajar banyak. Apalagi di RW ya Pak ya, RT atau RW di masyarakat kita tuh dianggap luar biasa, harus bisa apa aja. Guru kalau nggak bisa ngomong bukan guru, benar nggak Bu Bapak? Iya. Nah itu analogi. Analogi ya Pak. Tentang kita guru, apalagi kita guru di kalangan kita kan gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tim ahli dalam kita guru ini harus semua bisa. Kecuali nanti untuk memperkuat dan menyamakan persepsi itu adalah kita mengundang narasumber dari luar. Nah itu kan ya itu akan menjadi apa, penguatan anak-anak. Kita juga pun dikuatkan oleh itu. Jadi kita sesi itu adalah sama-sama belajar Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Terima kasih. Saya guru kimia jadi fasilitator vlog. Mana saya ngerti itu vlog yang bagus bagaimana, bikin vlog gimana.
ngeditnya dipakai apa aplikasinya ya. Nah tadi elaborasinya, jadi mudah-mudahan dengan tergalinya miskonsepsi yang ada, kita jadi tahu oh ternyata ini kurang tepat gitu kalau dilaksanakan, dan ke depan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sekarang kita masuk ke ruang kolaborasi. Di sini saya minta tolong Bapak dan Ibu bisa berkumpul sesuai dengan kelompok rumputnya. Ya, bisa bergabung, yang tidak ada bisa bergabung. Kita sepakat dulu ya, Bapak mau Ini sengaja sholat dulu lanjut atau takutnya nanti nggak ngumpul ya Pak. Ya. Nah, kita masih ada sesi terakhir loh Bapak Ibu. Ini yang paling ininya, ruhnya tuh di sini. Kalau tadi kan ya konsep ada eksplorasi apa